mendapatkan apa yang diharapkan, tetapi perbuatan baik selalu akan menghasilkan buah-buah kebaikan pada selanjutnya. Jangan kamu takut, aku adalah. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kata jangan takut yang ke-34 terdapat dalam 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, peristiwa ini terjadi ketika Daud sudah membunuh semua keluarga Saul. Tapi kemudian salah satu dari keturunan Saul, yakni Mephiboset, adalah anak dari Yonatan, selamat dan kemudian datang kepada Daud. Kemudian Daud berbicara kepada Mephiboset agar tidak takut, bukan karena karya baik Mephiboset, tetapi karena Yonatan ayahnya yang merupakan sahabat Daud yang memperlihatkan perbuatan baiknya kepada Daud. Apa yang kita pelajari? Ternyata yang pertama, bahwa perbuatan baik tidak pernah sia-sia. Dan sekali lagi Alkitab memberikan kesaksian-kesaksian bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan baik, meskipun pada saat itu tidak mendapatkan apa yang diharapkan, tetapi perbuatan baik selalu akan menghasilkan buah-buah kebaikan pada selanjutnya. Ini yang terjadi. Yonatan menunjukkan kasihnya kepada Daud ketika Daud mengalami situasi sulit dikejar-kejar oleh Saul. Dan pada akhirnya ketika Yonatan mati bersama dengan Saul dalam sebuah peperangan dengan orang Filistin, Mephiboset anaknya, meskipun dalam kondisi timpang, justru dicari oleh Daud dan kemudian mendapatkan perbuatan baik Daud. Saya teringat pada satu peristiwa, seorang petani di Skotlandia sedang mengerjakan tanahnya, dan tiba-tiba dia dikagetkan oleh teriakan minta tolong dari satu semak-semak, dan ternyata di situ ada pasir hisap dan ada anak kecil yang sedang jatuh dalam perangkap pasir hisap itu. Lalu sang petani buru-buru menghampiri, menolong anak kecil ini dan kemudian membawa kepada orang tuanya. Esok harinya dia adalah anak seorang saudagar kaya, dan saudagar ini datang kepada berkunjung ke rumah sang petani. Lalu kemudian mereka berbicara. Lalu sang saudagar kaya memberikan hadiah sebagai rasa terima kasihnya kepada Ian Fleming, sang petani ini. Tetapi sang petani dengan sangat halus menolak setiap pemberian yang ditawarkan oleh si saudagar kaya, sampai kemudian si saudagar kaya melihat anaknya, anak si petani itu sedang berdiri di depan pintu. Lalu kemudian sang saudagar kaya memberikan tawaran untuk menyekolahkan anak ini. Dan singkat cerita, anak ini kemudian disekolahkan di sekolah kedokteran di St. Mary. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, karena prestasinya yang bagus, maka kemudian sang anak ini, sang dokter muda Alexander Fleming, dia menemukan sebuah obat yang namanya penisilin. Dan penisilin ini adalah penyakit untuk radang paru-paru yang namanya pneumonia. Satu saat si anak saudagar kaya ini kembali mengalami persoalan dengan penyakitnya, yakni penyakit paru-paru itu. Dan ternyata penyakit paru-paru itu bisa disembuhkan karena Alexander Fleming disekolahkan oleh ayahnya di kedokteran. Sampai akhirnya sang anak yang ditolong oleh petani itu kemudian menjadi Perdana Menteri
di Inggris yang kita kenal dengan Winston Churchill, dan ketika masa pemerintahannya lah Winston Churchill mengangkat Alexander Fleming sebagai Menteri Kesehatan. Saya mau kasih tahu, kebaikan tidak pernah kembali sia-sia, dan perbuatan orang-orang yang di atas kita atau ayah orang-orang tua kita sesungguhnya merupakan tudung. Sebab itu para pria, saya ingatkan sebagai seorang bapak, saudara bertindaklah sebagai bapak agar tudung kebaikan itu akan menudungi anak-anaknya. Bersyukurlah kalau saudara memiliki orang tua yang baik. Tetapi kalau saudara memiliki orang tua yang tidak baik, saatnya saudara lakukan kebaikan agar anak-anakmu nantinya akan menerima tudung kebaikan dari saudara. Jangan pernah menyerah dengan kebaikan dan jangan takut dengan kebaikan. Tundukkan kepala. Kalau ada di antara umatku yang hari ini Tuhan merasa ketika mereka melakukan kebaikan dan kebaikan itu justru menjerat mereka, hamba percaya bahwa kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Hari ini mungkin mereka belum terima hasilnya, tetapi pada saatnya mereka akan melihat bahwa kebaikan yang mereka lakukan tercatat dalam buku kerajaan surga. Terima kasih, hamba berdoa untuk mereka yang terus melakukan kebaikan meskipun hari ini belum menerima hasilnya. Kuat kuasa Roh Kudus memampukan mereka berbuat baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku.